الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita alhamdulillah dapat istiqamah untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke bulan Hijriah Rabiul Awal. Tanggalnya kurang lebih tanggal 6 Rabiul Awal. Yang sudah ke bulan Maulid. Yang jika bertepatan dengan lahirnya Nabi itu 12 Rabiul Awal, itu hari Senin tanggal 16 September. Di kalender itu merah atau libur. Kalau kalendernya nggak merah berarti salah beli kalender, ya, boleh dimerah. Jadi insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DKM bahwa akan dilaksanakan pengajian ya, dalam rangka bertepatan dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan kalau tidak salah tadi di pekan berikutnya tanggal berapa tadi 24 ya kalau tidak salah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini saya melanjutkan ke hadis yang ke-140. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'u da'watin la turaddu. Kata Nabi, ada 4 macam doa yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 doa dan doa ini tidak akan ditolak ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa siapa? Dalam hadis ini disampaikan yang pertama, da'watul haji hatta yarji'ah. Doa orang yang tidak ditolak atau doa yang akan dikabulkan oleh Allah, yang pertama adalah doanya orang yang berangkat ibadah haji sampai ia kembali. Ya, makanya alangkah baiknya kalau ada saudara, teman, kerabat berangkat haji, kita minta didoakan. Ya, minta didoakan. Kenapa? Karena memang orang yang sedang berangkat haji sampai pulang ke tanah air itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak ditolak. Ya, oleh karena itu alangkah baiknya kalau ada orang berangkat haji, minta kita berdoa, minta kita didoakan. Ya, makanya biasanya orang berangkat haji itu bawa catatan banyak. Doa dari Pak ini dibaca di sana. Ada titipan doa ya dari tetangga. Minta kemudahan dalam berbagai ya permasalahan. Ada yang minta dimudahkan dalam memperoleh calon pendamping, macam-macam ya. Kenapa demikian? Karena orang berangkat haji ya salah satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak ditolak itu wa da'watul ghazi hatta yasdur. Yaitu orang yang sedang berperang atau berjihad ya hingga ia keluar sampai jihadnya selesai. Ya, jadi orang yang berjihad. Yang ketiga, wa da'watul marid hatta yabra, yaitu
doanya yang tidak akan ditolak oleh Allah atau doanya yang memang doanya mustajab, doanya yang akan dikabulkan, itu doa orang yang sedang sakit, orang yang lagi sakit sampai dia sembuh. Jadi orang yang sedang sakit itu doanya mustajab. Doa orang sakit itu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terhadap orang sakit, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyampaikan, bila kamu mengunjungi orang yang sakit, kata Nabi, mintalah ya orang yang sakit itu untuk mendoakan, karena sesungguhnya doa orang yang sakit itu, kata Nabi, seperti doanya malaikat, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah, ya. Orang sakit ya jangan sembarangan, karena doanya salah satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu jangan sampai kita nengok orang sakit hanya karena minta didoakan. Tentu karena tentu tujuan awal ada orang sakit kita ingin menjenguk, karena sunnah Nabi jika ada yang sakit tentu salah satu sunnahnya kita menjenguk orang yang sakit. Di samping kita mendoakan kepada yang sakit, kita mendoakan mudah-mudahan Allah ya memberikan kesembuhan. Tapi kata Nabi juga jangan lupa kita boleh meminta kepada orang sakit untuk mendoakan kita. Kenapa? Karena orang sakit doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Nabi, wa da'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaib. Ya. Kata Nabi, yang keempat adalah doa saudaramu, ya, doa saudara yang saudaranya itu jauh, enggak ada di tempat tersebut, yang saudaranya enggak tahu kalau seseorang itu akan mendoakan. Jadi salah satu doa yang akan dikabulkan adalah doa seorang saudara untuk saudaranya. Tetapi kata Nabi, doa yang paling cepat dikabulkan diantaranya dari doa-doa tersebut adalah doa saudara untuk saudara yang lain ketika berdoa tidak diketahui. Kalau kita mendoakan sahabat kita, saudara kita, tapi yang didoakan itu tidak tahu, tidak melihat, enggak, bahwa kita mendoakan, di antara 4 doa-doa tadi yang paling dikabulkan oleh Allah, kata Nabi, doa saudara untuk saudaranya tanpa diketahui bahwa kita mendoakan. Ya, kita mendoakan dari tempat yang jauh. Kita punya saudara di luar kota, kita punya saudara di luar kabupaten, di luar komplek. Kita doakan, dan didoakan tuh nggak tahu. Di antara 4 doa-doa tadi yang paling dikabulkan, kata Nabi, salah satunya adalah doa saudara untuk saudaranya. Hadirin dirahmati Allah, tentu ini luar biasa ya. Ini bisa kita tentu menjadikan untuk kita referensi bahwa kita ya ketika ada 4 ya golongan ini kita usahakan ya untuk meminta doanya. Dalam beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau hari Jumat, di beberapa referensi, di beberapa riwayat Nabi itu kalau habis sholat Jumat, salah satu yang sering beliau lakukan, kebiasaan beliau menanyakan apakah ada saudara kita yang sakit, apakah ada tetangga kita yang sakit, walaupun non muslim. Karena Nabi salah satu kebiasaan kalau di hari Jumat adalah menjenguk orang yang sakit atau tertimpa musibah, menjenguk orang yang sakit bukan hanya yang muslim. Tetapi salah satu kebiasaan Nabi di beberapa referensi kalau hari Jumat, Nabi menjenguk ya
orang yang muslim dan non muslim. Salah satu kebiasaan beliau di hari Jumat beliau menjenguk orang yang sakit atau yang terkena musibah, baik yang muslim ataupun non muslim. Jadi luar biasa, ketika kita pun menjenguk orang sakit, tentu tidak harus di hari Jumat, tetapi artinya bahwa Nabi memberikan contoh bahwa Nabi ya senantiasa berusaha kalau ada orang sakit, Nabi selalu menjenguknya walaupun ya non muslim. Hadirin dirahmati Allah, ada yang menarik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya oleh At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarahu ayyastajiballahu lahu 'inda asy-syada'idi wal karbi, fayaksuru ad-du'a fil raha." Kata Nabi, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan, baik pada saat kita sedih kita berdoa, kita minta dikabulkan oleh Allah. Baik ketika kita susah, kita mudah-mudahan berharap doa kita dikabulkan oleh Allah. Salah satunya, ya ini hadisnya sahih. Maka perbanyaklah kita membaca doa pada saat kita sedang lapang. Ya, kata ulama yang dimaksud sedang lapang itu ketika dalam keadaan kita lapang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita bahagia, jangan lupa tetap kita berdoa. Kalau doa kita ingin dikabulkan, kata Nabi, salah satunya adalah ketika kita lapang terus berdoa. Kenapa? Karena seringkali yang terjadi, kita tuh berdoa kalau lagi susah, lagi sedih. Ketika kita lagi banyak masalah kita baru berdoa, tapi ketika lapang seringkali kita lupa, larut dalam kebahagiaan, larut dalam kesenangan, larut dalam kelapangan, kesehatan. Kata Nabi, kalau doanya ingin dikabulkan, salah satunya adalah ketika sedih doa kita dikabulkan, ketika kita susah doa kita dikabulkan. Kata Nabi, kita istiqomah memperbanyak doa ketika kita lapang. Jangan sebaliknya, ketika susah banyakin doa, ketika lapang kita lupa berdoa. Karena seringkali ya orang memohon malam bangun tahajud yang biasanya nggak tahajud, ya sampai menangis karena lagi banyak masalah, lagi susah, ya permasalahan hidup lagi banyak. Tapi ketika senang lupa, ketika bahagia lupa, ya, ketika sukses lupa. Ya. Ini luar biasa, ya. Oleh karena itu kata Nabi, supaya kita doanya dikabulkan, salah satunya ketika kita dalam keadaan lapang kita memperbanyak berdoa. Satu hadis lagi yang ingin saya sampaikan, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Salasun da'awatin mustajabatun. Ya. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalam riwayat yang lain kata Nabi, la syakka fihinna da'watul maghdum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala walidi. Ada 3 golongan orang yang kalau berdoa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa orang yang teraniaya. Ya, makanya kata dalam hadis Imam Muslim, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa minallahi hijab. Takutlah kepada orang-orang yang teraniaya, karena orang teraniaya itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Orang yang teraniaya itu kalau berdoa itu langsung ya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah doa seorang musafir. Orang musafir, orang yang salam dalam perjalanan, itu doanya dikabulkan. Kalau ada saudara, teman sedang musafir,
kita minta doanya, karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah doa seorang orang tua terhadap anaknya. Makanya sebagai orang tua jangan keceplosan kita doain yang buruk, karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga bahwa doa itu harus dilisankan, diucapkan. Kita ingin anak kita baik, tapi tidak terucap bahasa berdoa untuk anak kita. Jangan sampai, karena doa itu harus diucapkan, ya, dan tidak harus keras. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan hadis, kajian hadis pada kesempatan pagi hari ini, bahwa dari hadis yang pertama bahwa ada 4 golongan orang yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang haji sampai pulang, doa orang yang berperang atau jihad hingga sampai selesai, termasuk doa orang yang sakit, ya, dan sampai sembuh. Dan yang keempat, doa saudaranya untuk saudara yang lain. Mudah-mudahan jangan sampai kita berkurang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah ketika sedih kita berdoa, ketika susah kita berdoa, salah satu kuncinya adalah ketika kita lapang, ketika kita bahagia, senang, banyak waktu, banyakin doa. Karena itu juga akan menyebabkan ketika kita sulit, sedih, itu menyebabkan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.